Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlatul Aisyah dengan akhiran NIM 0065. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu dan teman-teman. Yang mana pertanyaan Ibu yang pertama yaitu jelaskan dengan rinci apa itu variabel X yang saudara cobakan. Variabel X yang saya cobakan yaitu model pembelajaran Scramble, yang mana model ini merupakan menurut Widya Tari berpendapat bahwa model pembelajaran Scramble adalah model pembelajaran yang menyediakan soal dan kartu jawaban yang diacak nomornya yang dapat memudahkan siswa dalam mencari jawaban dan mendorong siswa untuk belajar mengerjakan soal tersebut serta mendorong siswa untuk dapat memecahkan masalah dengan cepat. Menurut Sohim dalam Kusmawati, Scramble merupakan model pembelajaran yang mengajak siswa untuk menemukan jawaban serta menyelesaikan permasalahan yang ada dengan cara membagikan lembar soal dan lembar jawaban yang disertai dengan alternatif jawaban yang tersedia. Dari pendapat di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa model pembelajaran Scramble merupakan model pembelajaran yang mengajak siswa dalam berkelompok untuk menentukan jawaban secara logis dengan kartu yang disusun secara acak menjadi kartu yang logis dengan cara guru memberikan kartu soal dan kartu jawaban yang telah disediakan secara acak. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan dengan rinci apa itu variabel Y yang saudara angkat permasalahannya. Variabel Y yang saya angkat permasalahannya yaitu keterampilan membaca, yang mana menurut Pujasari dan Samsuddin, keterampilan membaca merupakan salah satu kebutuhan dasar yang perlu dimiliki oleh siswa, karena sebagian informasi yang disajikan dalam bentuk tertulis hanya dapat diperoleh melalui membaca. Siswa yang memiliki hambatan dalam membaca akan mengalami kesulitan dalam menangkap dan memahami informasi yang disajikan secara tertulis. Sedangkan menurut Soedarso dalam Adiningsi dan Yanti, membaca adalah aktivitas yang kompleks dengan mengarahkan sejumlah besar tindakan yang terpisah-pisah, meliputi orang harus menggunakan pengertian atau hayalan, mengamati dan mengingat-ingat. Maka dapat disimpulkan bahwa keterampilan membaca adalah suatu aktivitas proses berpikir yang dilakukan dengan cara memahami, menafsirkan, mengamati untuk memperoleh suatu pesan informasi melalui media kata-kata yang disampaikan oleh penulis dengan melibatkan penglihatan, pembicaraan, dan ingatan. Pertanyaan yang ketiga yaitu apa kaitan variabel X dan Y yang saudari ketahui secara teori dan apa yang saudara harapkan dengan penelitian tersebut. Kaitan variabel X dan Y pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan penerapan model pembelajaran Scramble dengan keterampilan membaca siswa kelas 4. Hipotesisnya adalah penerapan model pembelajaran Scramble akan menghasilkan peningkatan keterampilan membaca siswa secara signifikan. Keterampilan membacanya ditingkatkan seperti siswa yang mengalami model pembelajaran Scramble diharapkan menunjukkan peningkatan keterampilan decoding, pemahaman, kelancaran, dan membaca kritis dibandingkan dengan mereka yang berada dalam kelompok kontrol. Dampak positif pada keterlibatan membaca, model pembelajaran Scramble diharapkan dapat menumbuhkan lingkungan belajar membaca yang lebih menarik dan menyenangkan, memotivasi siswa untuk membaca lebih sering dengan minat yang lebih besar. Strategi pengajaran yang efektif. Temuan penelitian ini dapat memvalidasi model pembelajaran Scramble sebagai strategi pengajaran yang efektif untuk meningkatkan keterampilan membaca di kalangan siswa kelas 4 SD. Pertanyaan yang keempat yaitu data apa saja yang akan diambil dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini data yang diambil yaitu pretest dan posttest. Yang mana pretest yaitu tes ini dilakukan sebelum penerapan model pembelajaran Scramble untuk mengetahui kemampuan awal siswa dalam membaca. Hasil pretest dapat digunakan untuk yang pertama membandingkan kemampuan awal siswa di kelompok eksperimen dan kontrol. Yang kedua mengidentifikasi siswa yang membutuhkan bantuan tambahan dalam membaca. Posttest yaitu teknik tes ini dilakukan setelah penerapan model pembelajaran Scramble untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan keterampilan membaca siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan model Scramble. Hasil posttest dapat digunakan untuk yang pertama, mengukur efektivitas model pembelajaran Scramble
dalam meningkatkan keterampilan membaca siswa. Yang kedua yaitu membandingkan hasil belajar siswa di kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pertanyaan yang nomor 5 yaitu bagaimana langkah penelitian yang akan saudari lakukan untuk memperoleh data yang diperlukan tersebut sebagai acuan mengatasi masalah penelitian variabel Y. Langkah-langkah penelitian untuk memperoleh data dalam penelitian penerapan model pembelajaran Scramble terhadap keterampilan membaca, yaitu yang pertama langkahnya yaitu tahap persiapan, penetapan tujuan dan hipotesis penelitian, menetapkan tujuan penelitian yang jelas dan terukur, serta merumuskan hipotesis yang ingin diuji. Tinjauan pustaka, melakukan tinjauan pustaka yang komprehensif untuk memahami konsep, teori dan penelitian sebelumnya terkait model pembelajaran Scramble dan keterampilan membaca pada siswa kelas 4. Pengembangan instrumen penelitian, mengembangkan instrumen penelitian yang valid dan reliable untuk mengumpulkan data seperti tes membaca, kuesioner, dan panduan observasi. Perizinan penelitian, mendapatkan izin dari pihak sekolah dan orang tua siswa untuk melaksanakan penelitian. Tingkat implementasi, pembentukan kelompok penelitian, membentuk kelompok penelitian yang terdiri dari peneliti dan asisten peneliti yang memiliki kualifikasi dan pengalaman yang relevan. Pelatihan guru, penerapan model pembelajaran Scramble, mengimplementasikan model pembelajaran Scramble dalam proses belajar mengajar di kelas selama periode penelitian yang ditentukan. Monitoring dan evaluasi, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan model pembelajaran Scramble untuk memastikan konsisten dan efektivitasnya. Tahap analisis data, pengolahan data, mengolah data kuantitatif yang diperoleh dari tes membaca, kuesioner, dan observasi menggunakan teknik statistik yang sesuai. Pertanyaan yang keenam yaitu apa informasi baru atau kebaruan atau novelty dari penelitian yang akan dilakukan dibandingkan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Kebaruan penelitian penerapan model Scramble terhadap keterampilan membaca. Penelitian ini memiliki beberapa aspek kebaruan yang membedakannya dari penelitian sebelumnya tentang model pembelajaran Scramble dan keterampilan membaca di kelas 4 SD, yaitu yang pertama, fokus pada model pembelajaran Scramble yang spesifik. Peneliti ini berfokus pada aplikasi model pembelajaran Scramble yang dirancang khusus untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa kelas 4 SD. Model ini akan diadaptasi dan dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa pada tingkat kelas 4 SD dengan mempertimbangkan karakteristik kemampuan membaca mereka. Yang kedua, penggabungan pendekatan multimetode. Penelitian ini menggabungkan penggunaan data kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang efektivitas model pembelajaran Scramble. Yang ketiga yaitu analisis mendalam pengaruh model Scramble pada berbagai aspek membaca. Penelitian ini tidak hanya mengukur peningkatan skor tes membaca secara keseluruhan, tetapi juga menganalisis pengaruh model Scramble pada aspek-aspek spesifik keterampilan membaca seperti kemampuan decoding kata, pemahaman makna kata, dan kalimat, kelancaran membaca. Yang keempat yaitu pembandingan dengan kelompok kontrol. Penelitian ini menggunakan desain eksperimen dengan dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen yang menerapkan model pembelajar Scramble dan kelompok kontrol yang menggunakan model pembelajaran tradisional. Dan yang kelima yaitu konteks budaya dan pendidikan Indonesia. Penelitian ini akan dilakukan dalam konteks budaya dan pendidikan Indonesia dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kurikulum sekolah, gaya belajar siswa, dan budaya mengajar guru di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dari saudara Oktariri Rahmayuli, yang mana pertanyaannya, bagaimana model pembelajaran Scramble dapat membantu siswa yang mengalami kesulitan membaca? Model pembelajaran Scramble dapat membantu siswa yang mengalami kesulitan membaca dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran fenomik. Scramble melatih siswa untuk memanipulasi kata-kata dengan mengacak dan menyusun kembali huruf-hurufnya. Yang kedua yaitu memperkuat decoding kata. Dengan menyusun kembali kata-kata yang diacak, siswa berlatih menggabungkan huruf menjadi kata-kata atau decoding kata.
Yang ketiga, meningkatkan pemahaman membaca. Scramble mendorong siswa untuk memperhatikan makna kata dan kalimat saat menyusunnya kembali. Yang keempat yaitu menumbuhkan kepercayaan diri. Scramble dapat menjadi kegiatan yang menyenangkan dan menarik bagi siswa, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam membaca. Yang kedua yaitu pertanyaan dari saudari Zidna Aulia, yang mana pertanyaannya, peningkatan keterampilan membaca apa saja yang diharapkan bagi siswa yang mengikuti model pembelajaran Scramble, dan bagaimana peningkatan tersebut diukur. Model pembelajaran Scramble diharapkan dapat meningkatkan berbagai aspek keterampilan membaca siswa, antara lain yang pertama, kemampuan membaca permulaan, meningkatkan pengenalan suku kata dan kata, meningkatkan kelancaran membaca, meningkatkan pemahaman bacaan sederhana. Yang kedua, keterampilan membaca pemahaman, meningkatkan kemampuan memahami ide-ide utama dan detail dalam bacaan, meningkatkan kemampuan menganalisis informasi dalam bacaan, meningkatkan kemampuan mengevaluasi informasi dalam bacaan, meningkatkan kemampuan membuat kesimpulan dari bacaan. Yang ketiga yaitu minat baca, yang mana meningkatkan minat siswa terhadap kegiatan membaca, meningkatkan motivasi siswa untuk membaca berbagai jenis teks, dan yang terakhir yaitu menumbuhkan kebiasaan membaca yang baik pada siswa. Pertanyaan nomor 3 yaitu dari saudari Manaria, yang mana pertanyaannya, bagaimana model pembelajaran Scramble dapat memotivasi siswa yang memiliki minat baca rendah atau yang mudah bosan dengan kegiatan belajar membaca. Model pembelajaran Scramble memiliki beberapa karakteristik yang dapat memotivasi siswa yang memiliki minat baca rendah atau yang mudah bosan dengan kegiatan belajar membaca. Antara lain yang pertama, menyenangkan dan bermain. Model pembelajaran Scramble menggunakan permainan sebagai media pembelajaran. Hal ini membuat kegiatan belajar lebih menjadi menyenangkan dan tidak membosankan bagi siswa. Yang kedua, interaktif dan berkolaborasi. Model pembelajaran Scramble mendorong siswa untuk berinteraksi dan berkolaborasi dengan teman sebayanya. Yang ketiga, berpusat pada siswa. Model pembelajaran Scramble berpusat pada siswa, di mana siswa diberi kesempatan untuk belajar secara mandiri dan aktif. Yang keempat, memberi tantangan dan penghargaan. Model ini dapat didesain untuk memberikan tantangan yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Yang kelima, membangun kepercayaan diri. Model pembelajaran Scramble dapat membantu siswa untuk membangun kepercayaan diri mereka dalam membaca. Pertanyaan yang keempat yaitu dari saudari Fitrah Kolbinah, yang mana pertanyaannya, apakah ada perbedaan signifikan dalam keterampilan membaca siswa setelah menerapkan model pembelajaran Scramble di kelas 4 SD Gunung Baringin? Jawabannya, untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan dalam keterampilan membaca siswa setelah menerapkan model pembelajaran Scramble di kelas 4 SD, diperlukan penelitian yang lebih mendalam. Penelitian tersebut harus dilakukan dengan metodologi yang tepat, seperti menggunakan desain penelitian eksperimen dan kuasi eksperimen. Penelitian ini juga melibatkan sampel yang cukup besar dan representatif dari populasi siswa kelas 4 SD Gunung Baringin. Berikut beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penelitian tersebut. Yang pertama, kelompok kontrol, yang mana penelitian harus memiliki kelompok kontrol yang tidak mengikuti model pembelajaran Scramble. Hal ini untuk memastikan bahwa perbedaan yang diamati pada kelompok eksperimen tidak disebabkan oleh faktor lain seperti efek waktu atau pengaruh guru. Tes bacaan, yang mana penelitian harus menggunakan tes bacaan yang valid dan reliable untuk mengukur keterampilan membaca siswa. Yang ketiga, analisis data, yang mana data yang diperoleh dalam tes bacaan harus dianalisis secara statistik untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Beberapa penelitian yang telah dilakukan tentang efektivitas model pembelajaran Scramble di Indonesia. Yang pertama, peneliti oleh Neliti, yang mana ia menemukan bahwa penggunaan model suku kata dengan model pembelajaran Scramble di kelas 1 SD Negeri 16 Juli dapat membantu meningkatkan kemampuan membaca pemula siswa secara signifikan. Yang kedua, penelitian oleh jurnal Buton
menemukan bahwa model pembelajaran Scramble dapat meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa kelas 3 SD Negeri 1 Ngulang Gula. Pertanyaan yang kelima yaitu pertanyaan dari saudari Hanisa Yumi, yang mana pertanyaannya, bagaimana saudari akan mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran dengan model Scramble? Model pembelajaran Scramble menawarkan banyak manfaat bagi siswa, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan membaca. Beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Yang pertama, persiapan yang matang. Seperti perencanaan yang jelas, rancanglah kegiatan Scramble dengan tujuan pembelajaran yang terdefinisi dengan jelas, pilih materi yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa, sediakan semua bahan yang diperlukan. Yang kedua yaitu variasi aktivitas. Pada variasi aktivitas ini gunakan berbagai variasi aktivitas Scramble seperti kartu kata, balok huruf, aplikasi digital, dan permainan untuk menjaga siswa tetap terlibat dan termotivasi. Yang kelompok yang tepat. Bentuklah kelompok yang heterogen dengan mempertimbangkan kemampuan membaca, gaya belajar, dan kepribadian siswa. Yang selanjutnya yaitu manajemen kelas yang efektif. Pada manajemen kelas yang efektif ini kita memerlukan atur waktu yang lebih baik, tegakkan aturan, dan pantau keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran itu. Yang selanjutnya yaitu diferensiasi pembelajaran. Pada diferensiasi pembelajaran, berikan dukungan tambahan kepada siswa yang mengalami kesulitan dengan menyediakan materi pendamping seperti lembar kerja atau panduan visual. Tantangan yang beragam. Ciptakan berbagai tantangan dalam kegiatan Scramble untuk mengakomodasi siswa yang dengan kemampuan membaca yang berbeda-beda. Pilih aktivitas. Berikan siswa pilihan dalam memilih aktivitas Scramble yang sesuai dengan minat dan gaya mereka. Berikan umpan balik yang konstruktivis. Yang terakhir yaitu kolaborasi dengan orang tua, yaitu dengan cara komunikasi terbuka. Jalin komunikasi yang terbuka dengan orang tua tentang kemajuan siswa dalam pembelajaran Scramble dan mintalah dukungan mereka di rumah. Berikan saran kepada orang tua tentang kegiatan yang dapat mereka lakukan di rumah untuk membantu anak mereka berlatih membaca dengan cara yang menyenangkan dan menarik. Dan yang terakhir yaitu libatkan orang tua, yang mana libatkan orang tua dalam kegiatan Scramble di kelas seperti menjadi fasilitator kelompok atau pembantu menyiapkan bahan ajar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.